tapi wawancara nanti di luar. Teman-teman, kamu jadi bikin kurang. Di luar sana kan, tapi kami sudah melakukan kenapa saya harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang kedua. Kaitannya yang tiba-tiba ada gugatan Pak Jokowi yang digugat oleh orang-orang tersebut, kan kami nggak tahu, kan gugatan baru saja, sedangkan saya melaporkannya sudah lama, sejak 2019 di Polres Solo, 2020 di Polres Sukoharjo, naik menjadi AP 2023. Lama mas, saya tuh mengejar kasus ini, jadi seperti itu. Satu dari tanggapan saya selaku pelapor dalam perkara dugaan dokumen palsu. Nah, bahwa peristiwa ini dimulai sejak 2019, yang mana peristiwa itu dia sudah menjadi tersangka di Polres Solo atas dugaan pengerusakan dan penganiayaan gereja di Milan. Kebetulan korbannya itu pendeta dan anak-anaknya dan juga saya. Waktu itu dia melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan. Nah, waktu itu sudah dilaporkan, saya juga melaporkan, kebetulan saya juga pengacara dari gereja tersebut. Nah, namun berjalannya waktu perkara ini kenapa dunia juga nggak tahu. Nah, terus selanjutnya untuk mengenai tentang bahwa ini saya punya legal standing atau enggak, jelas saya punya legal standing. Karena apa? Dia meraih gelar sarjana hukum untuk menjadi lawyer itu dari memakai dokumen milik Anthony Jamari, yang mana dia pakai menjadi pengacara. Nah, padahal sebagai seorang lawyer tentunya harus kan profesi yang sangat terhormat ya mas, lawyer itu ya, apapun. Nah, tentunya dia menjunjung tinggi hal tersebut, namun dia tidak lakukan itu. Nah, dari situ saya menjadi korban dan beberapa klien saya menjadi korban ya dalam Mustafa kan. Terus saya menelusuri ke Dikti. Nah, saya menelusuri ke Dikti itu pada tahun 2019, akhirnya saya mendapat jawaban pada peristiwa itu sekitar tanggal 12 September 2019. Saya mendapatkan jawaban dari Dikti karena saya tanyakan, saya cek ini pengacara kok arogan ya, ini pengacara kok nggak mengenal aturan-aturan yang sudah diatur dalam kode etik advokat. Ya kan ada undang-undangnya mas ya. Nah, undang-undang nomor 8 itu kan jelas diatur. Ini kok melakukan perbuatan dan akhirnya saya telusuri. Ternyata benar, saya mendapat jawaban dari Dikti tersebut itu ditujukan ke kantor saya. Nah, jawabannya jelas mas, ke alamat kantor saya di Jalan Aiklas, Mendungan, Kartosuro, Sukoharjo. Nah, peristiwa hukum itu muncul pada saat itu karena saya mendapatkan jawaban dari Dikti, yang mana dalam jawaban tersebut jelas menjelaskan bahwa
Yaina Mustafa ini adalah mahasiswa UNSA pindahan dari UNS. Nah, pada saat saya mendapatkan jawaban tersebut, saya langsung menelusuri ke UNS. Nah, ini saya mendapat suratnya kan ke kantor saya nih, di amplopnya. Nah, yang asli isinya sudah disita oleh polisi. Maka peristiwa hukum itu muncul memang di tempat saya, di kantor saya. Karena surat dari Siti yang menanyakan tentang keabsahan dia itu masih mana ditujukan ke kantor saya ya pada 12 September 2019. Akhirnya saya tidak berhenti di situ, saya menelusuri lagi ke UMS karena jawaban dari Siti kan dia mahasiswa pindahan dari UMS. Nah, dengan nomor C 1199. Nah, akhirnya saya mendapat jawaban dari Biro Akademi UMS yang mana nomor tersebut adalah milik Anton Wijanarko untuk yang kita di BDO. Nah, dari situ saya langsung mendapat surat resmi dan ini juga sudah disita oleh polisi. Nah, oleh karena itu peristiwa hukumnya semuanya di wilayah Kartosuwo, Sukoharjo. Itu mengenai peristiwa hukum. Dan mengenai kalau dia mengatakan kadaluarsa, jelas saya bantah. Kan dia mengaku menjadi lawyer ini, tolong belajar putusan MK nomor 118 tahun 2022. Di dalam putusan MK jelas sudah diterangkan dalam pasal 79 angka 1 KUHP tentang kadaluarsa surat itu dokumen palsu itu adalah setelah diketahui, dipergunakan dan menimbulkan kerugian. Nah, kami mengetahui peristiwa hukum itu merugikan, bukan diketahui oleh saya maupun korban maupun pelapor ya sekitar pada tahun 2019 tersebut. Oleh karena itu orang tersebut harusnya mempelajari putusan MK nomor 118/2022 dan polisi sudah meminta pendapat dari ahli 3 tentunya sudah dijelaskan oleh pendapat ahli tersebut di kepolisian, bukan ranah saya untuk menjelaskan. Namun kita advokat harus tahu, gitu. Nah, harus tahu tentang hal tersebut. Nah, mengenai bahwa saya adalah apa tidak wilayah badan sudah ya mas, kadaluarsa sudah ya. Terus mengenai peristiwa hukum jelas hukum terjadi di kantor saya karena saya dari itu mengambil mata kuliah dasar. Saya selain menelusuri sedikit tentang dia menggunakan NIM-nya orang tersebut, saya juga mengecek menelusuri dia sebagai mahasiswa UNSA. Apa boleh dia mahasiswa UNSA? Saya mendapatkan data juga. Dia kuliah mata kuliah dasar dia tempuh 28 semester ganda dan genap ya. Nah, setelah itu dia itu tahu-tahu lulus pada tahun 2009. Nah, lulusnya itu November 2009. Maka dipertanyakan, kalau dia mengatakan dia kuliah 2008, kok bisa lulus tahun 2009? Sedangkan di penelusuran data di Dikti saya mendapatkan dia harusnya 2010 itu masih menempuh mata kuliah, 2011 juga masih. Nah, ini kan jelas. Nah, itu tidak menempuh mata kuliah dari 2010 hingga 2011. Nah, padahal di 2011 ini banyak. Nah, kemudian hukum ekonomi, ilmu negara, skripsi, kriminologi, ini terus perbuatan melawan hukum, ini mata kuliah yang 2011. Dan 2010 banyak banget ini, antropologi hukum, hukum jaminan, perbandingan HPN, perbandingan hukum pidana, filsafat tidak dia tempuh. Nah, makanya waktu itu ya pantas dia melakukan eksekusi 2019 itu tanpa melalui penetapan pengadilan ya, karena memang tidak mendapat ilmu ini gitu loh. Nah, saya berbicara di sini sebagai kapasitas saya itu mantan alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2001. Kebetulan si Anton itu dulu kan teman sekelas saya. Berjalannya waktu itu kan kita kan sering kuliah berangkat bareng sampai tahun 2006. Setelah itu saudara Anton kan
pulang ke Wonosobo. 2008 dia kan ke Solo lagi mau mengurus karena mau transfer di Universitas Wonosobo. Tapi dari pihak UMS mungkin yang oknum atau siapa ya dijawab bahwa saudara Anton sudah di DO dan tidak diberikan transit nilainya. Nah setelah itu kita ya pasrah, kita pulang. Nah, gitu. Pada saat lulus ke UMS bareng Anton itu dengan mendampingi. Waktu itu sama mendampingi tahun 2007. Nah, jenengan yakin bahwa NIM yang digunakan dengan nomor C berapa itu miliknya teman Anda? Yakin karena waktu itu Bu Asri ke Didi dengan saya juga bilang, kita sharing di mobil terus bicara, loh Danu ini NIM-nya kok C100 010 019 itu ya kebetulan sama dengan saya C100 010 206 yang mana dia si Anton itu kelasnya kelas B, saya kelas C, dan setiap mata kuliah yang diambil dia selalu berbarengan dengan saya. Itu. Mas, jenengan disampaikan tadi kan gitu ya? Iya. Sampai di lokasi gitu. Waktu itu ditemui oleh kepala BAK atau dengan siapa Mas? Waktu itu oknum ya. Karena saya tidak paham itu kalau kepala BA bukan. Oknum aja dia memberikan keterangan, maaf Mas tidak bisa diambil transit nilainya karena jenengan sudah di DO. Begitu. Akhirnya waktu itu disampaikan di ruang BAK itu. Ya cuma keterangan sepihak dari pihaknya. Oknum tadi. Tidak ada. Kenapa pakai kacamata? Padahal saya selalu pakai kacamata terus, kacamata hitam maksudnya. Pak, mengenai kacamata itu Pak, di jasa Jokowi kan pakai kacamata katanya. Tapi sekarang Pak Jokowi itu tidak pakai kacamata kan jadi polemik dia pakai baju pasangan kan.